Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Prataminandar dari kelas IF23C. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kodo dan kodar. Kodo dan kodar. Apa itu kodo dan kodar? Kodo dan kodar adalah dua konsep fundamental dalam Islam yang berhubungan dengan takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun keduanya sering disebut memiliki arti yang sama, mereka memiliki pengertian yang sangat berbeda. Pengertian kodo. Secara bahasa, kodo memiliki arti ketentuan. Sedangkan secara istilah, kodo berarti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat umum dan azali, serta berlalu terhadap semua makhluk. Kodo dalam Islam berarti keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan sejak awal mengenai segala sesuatu yang akan terjadi di dunia. Sedangkan pengertian kodor yaitu berarti peraturan, kepastian, dan ukuran. Dalam konteks Islam, kodor merujuk pada bentuk memutar dari suatu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kodo mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk yang telah ada pada zaman ajali. Perbedaan kodo dan kodar. Di pengertian, kodo berarti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan sejak awal. Sedangkan kodar berarti peraturan, kepastian, atau ukuran yang mewujudkan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketetapan. Kodo berarti keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan. Sedangkan kodor berarti penggantian dari suatu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kodo dan kodar. Contoh kodo dan kodar menunjukkan bagaimana konsep ini berlaku dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, kesehatan. Kedua, kemampuan. Ketiga, kematian. Keempat, penghasilan. Kelima, pendidikan. Keenam, kelahiran. Ketujuh, pekerjaan. Kedelapan, kesulitan. Kesembilan, kesuksesan. Dan kesepuluh, pendidikan agama. Satu, kesehatan. Jika seseorang telah ditakdirkan memiliki penyakit, tapi dia berusaha untuk sembuh dengan cara pergi ke dokter atau melakukan terapi, maka ini adalah kodar. Yang kedua, kemampuan. Kemampuan seseorang adalah contoh kodar yang dapat diubah. Kecerdasan dapat diperoleh melalui usaha dan belajar, sehingga orang yang lahir dengan kemampuan terbatas dapat mengubah kondisinya dengan cara tekun belajar. Yang keempat, kematian. Kematian adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diubah, tetapi usaha dan doa dapat dilakukan untuk menghadapi kematian dengan ikhlas dan sabar. Berarti kematian adalah kodo. Penghasilan. Orang miskin yang berusaha dan berdoa agar kaya, itu adalah contoh dari kodar. Selanjutnya, pendidikan.
Orang bodoh yang belajar dan mencari ilmu untuk meningkatkan kemampuan adalah contoh qadar. Kelahiran. Takdir kelahiran seseorang tidak dapat dipilih dan ditentukan, tapi usaha dan doa kita dapat dilakukan untuk menghadapi kehidupan dengan ikhlas dan sabar. Jadi, kelahiran itu adalah contoh qadar. Pekerjaan. Orang yang tidak memiliki pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, tetapi terus berusaha dan berdoa agar diberikan pekerjaan yang sesuai, adalah contoh qadar. Masalah. Orang yang mengalami kesulitan dalam hidup tetapi terus berusaha dan berdoa agar diberikan kemudahan adalah contoh qadar. Kesuksesan. Orang yang sukses dalam hidup tetapi tidak berhenti berusaha dan berdoa agar diberikan kesuksesan yang lebih adalah contoh qadar. Pendidikan agama. Orang yang tidak memiliki pengetahuan agama tetapi terus belajar dan mencari ilmu untuk meningkatkan pengetahuan adalah contoh qadar. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Dalam Islam, percaya kepada qada dan qadar termasuk ke dalam rukun iman yang keenam, dan memahami perbedaan serta hikmah dari keduanya diharapkan dapat memperkuat iman, meningkatkan ketakwaan, serta menghadapi kehidupan dengan sikap yang lebih bijaksana dan optimis. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.